Palembang. Ya dulu kita lanjut kembali dan kali ini obrolan komunitas ya. Yang mana obrolan komunitas kalau pada siang hari ini hubungan dengan lagu daerah ya. Lagu daerah gitu. Di kesempatan pagi menjelang siang. Kita lanjut kembali dan obrolan komunitasnya di hari ini bersama ada 2 orang tapi satunya masih dalam perjalanan. Ada Iki baru. Ya ntar nih. Ada Iki baru dan Wanda Lesmana yang masih dalam perjalanan ya. Halo, Assalamualaikum Iki. Waalaikumsalam Wak Dola, terima kasih udah diundang. Selamat pagi semua. Iya, dan untuk pemirsa yang ada di YouTube kita masih mencoba untuk membuat lebih maksimal lagi ya tayangan kita. Dan silakan juga bisa melihat di eri.co.id dan juga melalui eri digital gitu ya aplikasinya. Ki, apa kabar Ki? Baik Wak Dola, alhamdulillah. Wak Dola juga baik ya. Iya 2 kali kita di siaran ini ketemu ya. Iya, kali ini tapi beda momennya. Dan Iki mengeluarkan satu lagu yang ngajak Wak Dola untuk nyanyi, nah itu yang berkesan ya. Rencana nak buat jingle untuk mudik, tapi disuruh nyanyi ya. Iya. Memang ada rencana buat lagu itu ya? Sebenarnya ya terinspirasi dari ini apa suara Wak Dola. Kupikir kayaknya lucu deh Wak Dola nyanyi lagu. Kebenaran apa? Kayaknya pas ya momennya ya. Jadi bikin lagu yang temanya Lebaran, terus santai pula gitu. Kayaknya kalau aku yang nyanyiin kurang cocok gitu. Jadi Wak Dola memang lebih pas. Yang lucu-lucuan ya. Iya, yang lucu, yang santai lah ya sebenarnya ya, santai. Agak dikit-dikit mikir biar ngobrolnya. Oke. Nah, Tes. Oke. iya. Jadi itu yang awalnya ya. Tapi memang lagunya itu isinya tentang apa kalau kemarin? Jadi itu sebenarnya lagu itu masih POV perantau ya kalau balik kampung kan. Momennya itu ya. Momennya balik itu terus kita kan ketemu sama kawan-kawan lama, sama dulur-dulur yang lama udah ketemu gitu. Nah isi di lagu itu di ref itu kan sebenarnya doa. Itu doa yang sering kami omong ke di rumah itu semacam lawakan internal lah di rumah. Jadi yang penting tuh tidur nyenyak, utang kate gitu kan. Makan kalau nak makan tinggal tuang gitu. Jadi itu selalu memang kalau di rumah tuh semacam lelucon lah ya, lelucon tapi serius tapi santai gitu. Jadi kalau doa-doa kami di rumah itu ya kalau ketemu tuh pasti gitu tuh omongan-omongannya. Ya mau nyari apa lagi, tidur nyenyak, utang kate gitu kalau kan. Sehat badannya. Badan sehat, makan lemak gitu kan itu. Tinggal tuang tuh masih memang ngomongin lamut ya. Iya, tinggal tuang tuh maksudnya kalau nak makan lado gitu kan. Nah, itu jadi maksudnya cukup lah. Jadi doanya tuh biar cukup gitu. Oke, lengkap lah sudah itu ya. Lengkap gitu. Tapi ada kebahagiaan ketika pulang Lebaran ya. Dan dari tahun ke tahun kan ada perubahan ya. Apalagi orang tua tinggal satu ya. Iya. Yang kalau dulu kan lengkap ya. Adik-beradiknya mungkin masih bisa katakan belum banyak menikah. Iya. Satu rumah ya. Iya, masih satu rumah. Nah, sekarang bagaimana mensiasatin biar rame? Biasanya kumpulnya di mana tuh? Biasanya kalau beberapa tahun terakhir ini karena mama sudah tinggal di Lampung ya, jadi kadang-kadang aku ke Lampung gitu.
Terus Di Lampung adik ikut juga di anak Lampung. juga? Iya, ikut itu Oh, Kak, ikut adikku yang paling kecil. Tahun ini alhamdulillah mama pengen lebaran di Palembang, jadi kemarin aku oh. jemput. Nah, kalau mama lebaran ke Palembang pasti rame lah rumah ya, biasa lah gitu. Yang dari yang Jadi Lampung juga ikut ke sini? yang dari Lampung nanti ya akan Oh, ke sini juga. oke. Jadi memang berasa ya kalau kalau energi kalau ada orang tua di rumah itu Iya. memang beda ya. Tapi Jadi dari keluarga KB ya, keluarga besar ya? besar keluarganya besar. Ber- Besar, Berapa bibinya om? banyak, bibinya banyak. Jadi adik-beradik ibu tuh ada berapa? Ada 8 ya Heeh, total. Jadi kalau dulu waktu almarhum nenek masih ada itu satu heeh. tahun satu rumah itu bisa udah kayak ini. Yang Sedekahan sendal, ya. iya yang sendal di depan itu yang udah penuh sendalnya, Iya, ketukar-ketukar tuh udah biasa bukan kayak masjid doang. iya. Jadi kalau yang dari keluar kota, yang dari luar kota itu nginepnya nggak di hotel tapi di rumah ya? Atau dia ada Kebanyakan pada? di rumah sih, Oh iya, kebanyakan di rumah. Kadang-kadang ngumpul. ada kalau misalnya memang mungkin anaknya masih kecil gitu Iya. ya, lebih milih untuk di hotel ya karena memang lebih praktis Hmm. eh, buat mereka aja gitu. Tapi mostly itu mentang di tengah rumah itu, lamat keluarga lo, Hmm. lamat apa ambal, Oh iya terasa nih. rasanya memang. Nyamuan barengan. Iya, kadang-kadang yang sudah mesen hotel juga Iya. akhirnya ya sudah sini bete duduknya gitu Iya. kamarnya udah terpakai. Karena biasa itu kalau kumpul berkesah sampai pagi. Betul, Ah, betul. Ngobrol tuh bisa sampai ya sampai pagi bener bener ah, bener. Iya, iya. iya. Jadi suasananya tuh ya beda lah karena Beda, jarang beda. ketemu ya. Nah, iya itu yang sebenarnya yang kangen kalau lebaran itu sih, Wak. Hmm. Suasana setiap tahun makanya aku kayaknya dulu pun waktu masih merantau kayaknya nggak pernah aku yang nggak pulang kecuali pas pandemi ya setahun itu. Iya. Jadi setiap tahun tuh minimal sekali pasti pulang. Kalau Pulang. lebaran pasti balik. Lebaran ke Palembang sih. Pasti, Tidak pasti. pernah keluar kota luar negeri. Enggak. Apa bisa ngambuk ya mama. Emak dewe udah Masih, dikunjungi. ya masih ada kan. Masih ada. Keluarga juga masih memperhatikan. Iya, lain lah momennya Wak. Lain Iya, menurutku iya. tuh apa dak kati di tempat lain sih. Itu vibes kalau Betul. anak-anak sekarang bilangnya ya. Itu kan kembali ke kekompakan keluarga ya. Iya. Mana cara ibu gitu. Ibu kan sebagai center ya, ngerangkul adik-adiknya, ngerangkul anak-anaknya agar tetap kompak tuh. Kalau menurut dari kita ngulas nih bukan ngulas lagu ya sekarang ngulas tentang kegiatan nih, baru ngulas lagunya ya. Aduh, kalau mama tuh uangnya kalau dulu tuh apa ya? Nggak ngerti juga aku sebenarnya caranya Cak Manu biar kami tetap kompak tapi Tapi tidak cerewet ibu ya. kadang-kadang cerewet. Wajar lah orang tua ya. Iya, ada hal yang kayak itu yang biasa dikenang gitu kan. Ada yang rasa kangen ada Oh, gitu. mungkin ini yang bikin kami kompak dulu. Dia kalau aku inget ya, kalau dia marahin si kok uang yang lain pasti kena. Jadi yang lain rato. Jadi kalau dia marahin si kok, merepet ke si kok, misalnya merepet ke aku, ada aku juga kena. Jadi kita lah mulai ngecik-ngecik. Kalau dia marahin si kok uang pasti kami kena juga nih si Cek itu. Berapa beradik? 4. 4 itu berdekatan nih umurnya. Iya, deket-deket 2 tahun gitu ya. Jadi kalau pelesiran itu jalan-jalan tuh rame-rame gitu. Rame. Rame. Terus baliknya ke sorean ya. Kita kena marah. Apalagi ya bener. Apalagi kalau lebaran ini kan rame kan ya kumpul galau. Jadi Iya. kalau pergi itu emang rame sih. Iya. Iya. Jadi hal itulah yang mungkin yang ingat ya Iya. ketika mungkin maka kan memang sayang gitu. Iya, malah sayang ngerepet tuh biasa lah urusan Iya, hari-hari iya, bukan urusan yang besar ya. Jadi misalnya kalau dulu apalagi masih kecil-kecil kita berkumpul kan yang udah rapi, apalagi kalau nak lebaran ini kan bersikat rumah, Iya. ngecat, ganti gorden tuh. Nah, kalau si kok kena marah pasti yang lain ada be kena marah. Walaupun lah digelabah digawe ke pasti kena kalau ya. Mungkin itu cara dia ya biar Iya, kami tidak merasa kecil hati si kok wah aku ngapa aku bayang kena marah gitu loh. Jadi marah ado apa pasti kena pasti kena itu Pak. Dan pilihan waktu merantau awal kemarin ada rasa tantangan apa bisa dikatakan disuruh atau memang ditahan gitu Ditahan kalau mama mah. awal-awal ya. Kalau mama mah Kan tahu bahwa mungkin dari Iki bawa anak yang manja gitu. kalau aku kayaknya memang sudah termasuk mandiri ya. Oh, Memang mandiri ya? termasuk mandiri. Bukan manja ya? Nggak manja. Tapi memang selama di rumah itu nggak pernah dulu waktu pertama kali ngerantau tuh ngerasa nyuci baju. Nggak pernah gitu. Ayu-ayu galau ya nggak? Iya, mama galuh dulu sih, mama galuh sih. Jadi maksudnya
makan tinggal suap itu tadi. Iya, iya, Makan tinggal nyuap segala macam diurusinian. Jadi tapi memang aku kalau urusan lain misalnya urusan-urusan yang sifatnya apa lah ya pribadi begawe terus kalau nyiap-nyiap kapo tuh pacak dewean sih. Iya. Cuma teraso sih awal-awal pindah tuh. Kalau mama sih dari dulu omongan dia selalu apa ngapain sih nak jauh-jauh sini bay. Kalau orang tua tuh kan seneng anaknya ngumpul ya. Sini bay. Apalagi kalau kita misalnya awal-awal dulu tahu dia kita buntu ya. Ibaratnya alang jauh nyau-nyau ke toilet bay kalau kata dia tuh kan. Tapi sempat begawe di Palembang. Sempat Pak. Jadi aku dulu 3 tahun aku dinas sini deket sini kantornya. Ada Di deket sini. Pemerintahan. 3 tahun terus aku akhirnya ngambil sekolah lagi, akhirnya pindah ke Jakarta. Lengket gitu. Di situ. Karena sekolah ya. Iya, di sekolahin lagi. Merantau langsung begawe itu bukan. Bukan, memang di sekolahin dari kantor kan. Terus abis dari situ kan ada penempatan ulang. Jadi dipilih. Iya, tahu-tahu ditempatkinnya di Jakarta. Jadi udah memang jadinya memang di sana lamo gitu. Oke. Dan di awal-awal tahun pertama di rantauan kemarin apa dirasa ketika jauh dari orang tua, apalagi selama ini kan deket ya, ada apa-apa misalnya masuk angin langsung dikering. Iya itu yang paling terasa sih. Yang sama ini ya makan ya. Paling terasa tuh makan sih ya. Kita kan makanan pertama tuh beda galo terus nak dicoba masak dewe sama rasanya. Nah dicari juga udah kata yang jual juga apalagi cak makanan-makanan eksotik delikasinya Palembang tuh rose pekasem itu kemana aduh di rumah. Itu yang terasonian sih. Benar-benar. Nah, itu akan menjadi apa ya modal untuk diangkat dalam lagu ya. Betul. Nah balik lagi ke lagu ya. Mungkin ya yang dibuat oleh Iki ini kan bukan konsepnya untuk hanya sebagai hari Lebaran saja. Momennya, tapi bisa diputar di setiap hari gitu ya. Karena nak sanjo terus datang dan bertemu silaturahmi. Itu memang momennya kan memang bisa dikatakan momen kapanpun. Betul. Memang konsepnya itu lagunya. Keluarnya cak itu ya. Jadi memang yang paling lagu umum dah. Iya, yang paling terasonian itu sanjo itu kan memang khas gitu ya sanjo tuh terus memang biasanya lengkapnya di Lebaran. Cuma pas aku bikin kemarin itu yang sebenarnya tekilas apa? Yang sangat teraso itu ya kalau kita sama teman lama sama kawan lama tuh pengen ketemu sebenarnya kan kita nak sanjo. Kadang-kadang wong mungkin segen nak ketemu entah apa alasannya gitu itu jadi maksudnya itu lebih nunjuk semangat bahwa kalau memang lama tidak bertemu bertemu cerita gitu kita balik lagi cak dulu lah susah senang hidup sama-sama gitu loh. Jadi kalau kondisinya sekarang sudah agak berbeda mungkin ada yang lagi sibuk sempat ke sejam gitu buat ngobrol menurutku itu penting ya gitu. Sayang kalau nggak diteruskan gitu loh. Jadi apa ya bisa dikatakan ikatan batin. Iya silaturahmi gitu. Kalau ini tadi kenapa nggak mau Lebaran ya mungkin di sekali-sekali luar kota? Memang orang tua nyuruh gitu harus luar. Nggak juga orang tua sih Wak. Memang seneng sih. Memang apa? Tidak tahu cerita Lebaran di mana. Pas pandemi yang berasa ya. Tapi Idul Adha balik ya Idul Adha. Idul Adha udah balik. Nah Idul Adha aku biasanya jalan-jalan tuh. Kadang-kadang jalan-jalan sih kesempatannya. Cuma nengok Lebaran Pak Wong ya. Iya. Cuma kalau di tempat lain kan kalau Idul Adha tidak pula terlalu besar ya. Tidak terasa cak di sini. Kalau di sini apalagi kalau dulu waktu masih kecil-kecil dulu Lebaran tuh kan. Sama Lebarannya. Iya Lebaran abis Lebaran Idul Fitri tuh mikir 2 bulan lagi masih Lebaran lagi gitu. Ada yang ngejar duit. Ada yang ngejar duit bener. Kadang-kadang kalau zaman dulu kan masih dibeli ke baju kalau Idul Adha kan. Nah kalau sekarang kayaknya tidak begitu lagi ya. Nah kalau di luar kota sih biasa kalau Lebaran Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu emang tidak tahu ya. Aku sama adik aku tuh kadang dulu yang serunya juga mungkin gara-gara itu ya. Aku juga adik juga dulu sama-sama ada yang dia sebab penugasan di Jakarta. Jadi kami ada berapa tahun mungkin ada 5-6 tahun tuh lewat darat kalau balik. Jadi janjian. Terus jalannya tuh udah kayak road trip. Oh, janjian di Lampung. Dari Jakarta. Dia dulu masih tinggal di Jakarta juga. Jadi sama-sama balik nyetir dewe. Balik ke Palembang. Yang nyetir Iki. Dulu ada. Sekarang gantian. Tapi maksudnya kami itu jalan tuh
nggak kasih target gitu loh. Jadi bisa bisa dari Jakarta ke Palembang, zaman dulu belum ada tol ya, itu bisa sampai 2 hari gitu. Karena begitu Tetap di Lampung. iya, Nggak, jadi pokoknya kalau nengok tempat bagus, itu lucu tuh nginep kayaknya. dulu, nginep Ada dulu. kelapo gitu. Berhenti makan kelapo, itu apa dia Kak? Ada makanan apa Kak? Itu ada. Kadang-kadang kalau ngantuk dia nelpon kawannya, ada di rumah ada, numpang tidur dulu Itu kalau sebentar. dari Jakarta ke Palembang 2 hari ya zaman Iya, zaman begini. ah, Tapi kalau dari Jakarta ke Medan atau ke Aceh rumahnya mungkin baca seminggu kali. Iya, kayak kan ke jalan-jalan kan sekalian. iya, Jadi dah tol baru pertama kali buka pun yang uji coba kami coba tuh masih belum ada rest area. Itu terasonian sih. Itu terasa jadi perbandingan cepatnya juga toto yang begitu masuk. Pek, jam berapa ya kalau jam 10. Iya. Lah, ini udah jaga bareng Kak gitu kata adik aku sambil nyetir. Iya, lah sampai gitu katanya gitu. Iya. Biasanya kan sampai paling cepat Benar, itu dari Lampung ke Palembang itu 7-5 jam lah ya. iya, kalau dari tol ya. Lampung Kalau ya. kalau dulu kan bisa 10 Ya, jam, 12 10 jam. 12 jam lah. Iya, itu pun kalau Sampai sempat nginep juga kalau istirahat. iya istirahat. Itulah banyak iklannya jadi di jalan. Kalau ada keluarga di mana stop dulu. Iya, jadi itu ragapnya. Itulah ngapo jadi Ya. setiap tahun jadi mudik itu jadi hal yang itu ya. Aku jadi nggak bisa kadang-kadang kalau ngelihat uang sampai macet gitu kan, nggak bisa protes gitu ya. Karena ya memang begitu sih. Memang ada hal yang bukan masalah balik ke tempatnya, tapi apa yang bakal didapat di situ kan, lebih ke situ. Oke. Iya. Kalau cerita menarik lainnya selain tadi katanya kalau Lamu, ya, kalau mudik itu mungkin ada kejadian-kejadian apa selama mudik dari 10 tahun ini? Ada Ba- 15 tahun ini? Wah, Mudik. aku merantau tuh dari 2000 ya. Dari tahun 2000. 25. Berarti 25 kali kalau kurang di itu kan. Iya. Dari yang awal-awal ngeteng waktu masih yang naik nyambung dari dulu aku tinggal di Bintaro terus Udah bawa mobil dewe ya? Nggak, belum ada. Iya. Jadi dari Bintaro naik bis ke Kampung Oh. Rambutan, Iya. terus nyebrang naik kapal cepet. Backpacker ya sekarang ini. Iya, backpacker. Iya. Yang zaman dulu kan kereta masih belum seaman sekarang ya. Jadi yang di kereta juga kondisinya udah aman, terus yang kayak temen tuh udah sadar kalau dia lagi diincer gitu. Itu lucu-lucu iya. sih. Jadi maksudnya Iya, bener-bener. Terus kalau zaman dulu tuh yang aku inget Hah? pas ini beli oleh-oleh. Oh, beli oleh-oleh. Ya, kan rame-rame kan rombongan kawan-kawan yang kuliah, kawan-kawan kantor tuh kalau sama-sama balik ke Palembang tuh biasanya janjian kami. Janjian kemana lah, ke Glodok atau kemana belanja buat bawa oleh-oleh ke Palembang. Nah itu juga ragap juga sih, maksudnya itu kan hal yang mungkin tidak ditemukan sama wong yang tidak berantau ya. Iya. Benar. Jadi satu hari sebelum Lebaran atau pas Biasanya seminggu sebelum Lebaran. seminggu ya? Udah mulai janjian Iya. ketemu, kita belanja bareng gitu di Mangga 2 kayak Beli zaman. baju baru lah ya. Baju baru, jadi semuanya tuh di list kan, berapa iko, jangan sampai ada yang lewat. Kalau ada yang lewat kan kesian. Oleh-oleh. Iya, oleh-oleh, iya, jadi minimal kaos tulisan Jakarta gitu. minimal itu pokoknya harus ada dan harus adil kan, harus semuanya Iya, kebagian iya, gitu. iya. Itu yang terasonya. Jadi cerita dulu dan sekarang berbeda lah ya. Sekarang beda. Sini sudah dulu mungkin ada toko-toko besar, merek besar, hanya di Jakarta ada, makanan juga ada di Jakarta. Sekarang sudah ada di Palembang. Sekarang udah baca lagi bahwa kalau dulu dari Jakarta tinggal bawa Dunkin Donuts sudah seneng Iya, dong. iya. Sekarang sudah ada tempatnya. Sekarang udah baca lagi bawa Dunkin Donuts. Iya. Nyebut merek aku. Iya. Jangan 3 kali. Jangan 3 kali. Aduh. Oke. Gitulah. Tapi kita ada telepon ya dari Ya. kawan juga nih yang pencinta lagu. Ah. Kita coba ada Pujo ya. Siapa tahu bisa berinteraksi dan bercerita tentang lagu yang dia buat karena seputar Ramadan dan Idul Fitri ya. Siap. Ya, kita coba untuk telepon dulu karena itu dia nelpon kan. Tadi rencananya jam 8 Mas telepon, saya ada teleponnya. Iya. Ya. Pujo ini yang bikin lagu semua ya? Iya. Yang di mana bini aku Iya, ya? iya. Iya, aku ingat. Kita coba bisa terhubung lagi ya. Ya, dan tentunya sambil mencoba untuk bertelepon ya dengan beliau nih karena kabarnya tadi Lebaran hari ini. Iya. Jadi dia sholat di Muhammadiyah. Oke. Ya. Dan untuk jalur perjalanan dari Pelaju ke sini rame gak? Lancar tadi, lancar nih. Oke. Iya. Halo Jo. Gimana? Ya kita langsung baik ya. Kita ngobrol langsung ini langsung on air ya. Halo Jo. Ya, mohon Sudah- lagi on air. Udah Lagi on air, Kakak. Iya sudah langsung. Dengar gak Siran?
Halo? Iya kedengaran bagus. Ya. Ya, halo. Nah, Jo, Ya. ini kan di studio ini kan ada Iki baru, sama-sama yang nggak buat nyiptakan lagu lah. Kan konsepnya kan kalau menciptakan lagu daerah yang momennya Idul Fitri sama Ramadan. Kemarin kan beberapa lagunya Pojok kan ada nuansanya Ramadan ya, Jaeng. Betul. Lagu apa sih, Jo? Kemarin, Jo? Ramadan. Ya, Ramadan sama Idul Fitri ya? Iya, ada kalau Idul Fitri duo ya. Kalau lagu Ramadan ada duo. Hmm. Ah. Apa, Bejo? Jatuhnya sih sebenarnya lagu religi, Wak, karena pakai bahasa Indonesia gitu. Oh, pakai bahasa Indonesia, bukan lagu daerah. Mm-mm. Belum pernah lagu daerah. Mm-mm. Kalau lagu daerah tuh bertemakan yo Hmm. ya lah, keadaan kita sehari-hari kan. Iya. Ah. Oke. Kalau yang itu kan ini gitu, Wak, kalau Ramadan sama Lebaran itu kan kalau apa namanya, Wak sebut ke tuh kalau cuman untuk itu segmented apa namanya tuh. Iya, Segmented. Kalau kita lagu daerah kita luas ke, Wak. Jadi maknanya kita luas ke kan. Iya, Nah, iya. itu. Ya ini konsep dari Iki, dia membuat lagu tentang Lebaran tapi bisa diputar atau didengar ke dengan segala momen, benar Ki? Iya, betul. Jadi ada pembeda dan juga mungkin nuansanya sama gitu Lebaran. Ya. Tapi ada keinginan nggak kira-kira pakai bahasa daerah? Pengen karena itu pendalaman dulu ya, harus pendalaman dulu, studi dulu, Wak. Jadi apa sih yang berkembang di masyarakat kalau setiap kita puasa apa Lebaran misalnya kan, apa yang di Palembang ini makanannya, kulinernya ya. Betul, apa Mak Subah, Mak Wat, bukan, Jo, bukan. ya. Nganar. Itu mungkin ciri khas tradisi budaya yang ada di Sumsel. Betul, Besanjo kan misalnya itu. Iyalah. Kayak kita buat itu ya, insya Allah tahun depan kita launching lah dari Ramadan ya. Iya, ini lah bisa Jo, bisa berkolaborasi dengan Iki. Ayo, Pela, bikin gitu. Nah, bisa dengan senang hati, bisa. Iya, kayak ku link ke dia ya. Iya. Terima kasih Pak Dola. Kalau ini kita tindak lanjutin apa yang dikata ke Pak Dola ya. Oke, Jo, ini di luar dari tema kita. Kan ini kan Lebaran ya. Iya. Momennya juga mudik ya. Tidak mudik, Jo? Iya benar. Ya alhamdulillah ya, rencana tuh sudah ada. Cuman diwakili anak kayak kemarin tuh. Oh, kemana, Jo? Kemana? Mudik ke Jatiluhur, ke Purwakarta gitu. Oke. Iyalah kalau gitu. Mungkin tahun depan bisa mudik ya. Oh jelas itu di agenda kan, kalau sekali mudik wah ada cukup dikit. Tapi kan ada bantuan, saya sebut ke perusahaan ya. Ada bantuan berangkat mudik bareng kan ya, katanya Pojok meliput kemarin. Iya, kalau kita naik bis tuh, mungkin langkah kita terbatas, Wak. Tapi kalau kita bawa kendaraan dewek, kan misalnya nak ke rumah dulur yang di kecamatan A, di kelurahan B, misalnya kan mobile gitu, Wak. Itu yang ku ingin itu. Oke lah kalau itu. Jadi ada agenda untuk tahun depan membawa kendaraan dewek lah itu kepengen ya. Yang jelas dua iko, Wak. Agenda yang Wak tetapkan itu pertama buat lagu yang berkenaan dengan Lebaran di Palembang misalnya. Terus yang kedua kita mudik. Nak melok lah. Iyalah. Oke lah. Kalau bisa. Oke lah, ada mungkin tambahan harapan ke depan untuk lagu daerah? Ada untuk harapan ke depan lagu daerah. Yuk kita jangan jemu-jemu dan jangan bosan-bosannya menciptakan karya ya. Sesuai dengan yang diharapkan dari masyarakat sekitar. Kita kadang-kadang harus membuat nasihat dengan apa yang sudah terjadi di masyarakat, yang ajak ya terjadi di masyarakat itu. Dan juga minta kalau dengan yang pucuk ini cuman berdoa baik kan, cuma minta bukakan pintu hatinya kan, moga-moga ke depan para seniman di Kota Palembang ini ya bisa dimajukan lah oleh ini para apa namanya nih stakeholder di pucuk nih. Iyalah. Ini ada Wanda juga, Wanda Lesmana yang buat lagu-lagu daerah. Tahu kan? Iya. Ngapu dah ngasih tahu ke sana aku perlu dia.
Ya lah, kalau terima kasih, Yang. Oke, sama-sama. Iya, iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Wanda Lesmana. Iya. Oke, kita buka dulu mic-nya. Halo, apa kabar? Halo, Iya. apa kabar? Agak Pak, telat, Abang. Ada kegiatan semalam. ada anak masuk rumah sakit. Kami doakan mereka sembuh. Ya, balik kami. Oh, iya lah, iya. Tapi memang itu jadi kendala tuh berangkat ke dusun itu kemudian hari kedua ya, hari ketiga. Hari pertama biasanya Pak sudah Idul Fitri sholat dulu. Ah. Kebetulan kami ini termasuk yang turut pemerintah. Jadi besok Lebaran, habis sholat Id biasanya langsung ke tempat mertua. Kebetulan tidak jauh, Prabu Mulih inilah. Oke. Ya, jadi mah itu ya. Oke. Kita lanjut kembali dulu galau-galau. Kebetulan ada Wanda Lesmana dan ada 2 lagu di bulan Ramadan tahun ini dan tahun kemarin nih. Yang pertama rumpa-rumpaan ya Lebaran. Umpa-umpaan. Umpa-umpaan. Nah, kita tanya juga ada yang ngomong rumpa-rumpaan, ada umpa-umpaan. Yang mana yang benar? Yang benar tuh umpa-umpaan, Wak. Oke. Kalau rumpa-rumpaan tuh rumpa tuh jenis kain itu. Oh, berarti bukan Rumpa rumpa. itu jenis kain. umpa-umpaan. Yang benar tuh umpa-umpaan. Tapi memang pada saat zaman bingin pakai kain mah itu lanang ya, mungkin lebarannya mungkin. Tidak juga umpa-umpaan tuh kan istilahnya kita besanjo. Artinya tuh umpa-umpaan tuh kan besanjo. Tradisi yang dibawa oleh masyarakat Palembang terutama keturunan Arab. Nah, itu biasanya kan dia besanjo rata-rata yang datang itu habis dari sholat Id dia berkumpul ke tempat tetangga tuh dengan cara bawa tabuhan bentuknya rebana terbangan itu kan atau pukul-pukulan itu yang membedakan umpa-umpaan tuh dengan kalau kita bersanjo di tradisi Melayu atau masyarakat Sumatera Selatan lainnya. Kalau kita datang kan siko-siko Yo, Itu kalau ini rame-rame. Rame-rame bawa alat musik tadi. Oh, seru ya. Itu kayak drum band itu Nah, kan. karena nyingok kaget di mana wilayah masih ada? Masih ada itu Besok. di Besok. kawasan 13 Ulu, 11 Ulu rata-rata 13 Ulu. masih banyak. Masih banyak itu biasanya Dekat rumah, Pak. Iya. biasanya masyarakat terutama masyarakat turunan Arab, ada masyarakat Palembang Lamu, Wingen, Iya. di Kuto juga masih ada. Nah dia biasanya itu bawa tabuhan. Kalau ada kadang-kadang tuh kaleng-kaleng itulah yang dipukul dia itu. Pokoknya kan. seru lah ya. Yo. Jadi habis lebaran, habis sholat Sholat Id. langsung ke rumah masyarakat. Masuk rumah masyarakat. Oh, Rata-rata itu. memang bapak-bapak. Iya. Baik itu bukan cuma Idul Fitri, Nah. Idul Adha pun begitu. Nah, itu. Dan itu kena efeknya ke akulturasi budaya kita. Betul. Nah, ada masyarakat kita yang Palembang juga melok. Pada akhirnya bukan cuma masyarakat yang keturunan Arab, masyarakat Palembang yang aslinya suku di Palembang ini, Iya. bahkan kita masyarakat pendatang juga mengikuti karena tradisi itu yo positif ya. Ya. Jadi kita rame-rame bahkan di tempat kami tinggal di Jakabaring tuh itu juga. Oh, ada juga. Iya, Wak. Jadi habis sholat Id kami ya biasanya berkumpul keliling malah kebetulan tinggalnya di komplek ya terpaksa sikok-sikok diampiri gitu. Walaupun Emang jarang itu sebenarnya. iya jarang gitu, Wak. Karena setelah sholat tuh biasanya kita langsung nak bergebuk bercepat keluarga masing-masing. Ziarah, ada yang langsung tempat keluarga kan. Nah, kalau kami kebetulan di komplek itu kami sempat ke minimal pertama habis sholat Id itu mampir ke tempat ketua musolanya dulu. Iya. Nah, habis itu ke terus beret aduh. Yang paling dekat dengan musola masjid itu Jaga ya. musola Iya, itu. iya. Itu sebenarnya termasuk juga tradisi kita umpa-umpaan itu. Tapi tidak pakai itu alat Iya. musik ya. Besanjo lah katanya. Besanjo. Iya. Oke, yang kedua anten-anten. Nah, itu ucapan sejak kapan anten kalau menurut dari budaya itu? Ya sebenarnya kan anten-anten itu kan bahasa Palembang. Kalau bahasa luar tuh ngabuburit ya. Ya enggak, sebenarnya dia tuh sembari. Bahasa sambil. anten-anten tuh Iya. sambilan. Sambilan. Bukan ngabuburit, dia tuh sebenarnya Iya. sambilan. Iya. Maka ada istilah kata-kata anten-anten itu dicocokkan dengan kata-kata anten-anten nunggu buko. Nah, karena biasanya wong sambil nunggu buko itu kan ada jeda waktu tuh setelah asar itu kan. Nah, itulah wong biasanya jalan-jalan sore atau cawesan kalau masyarakat Islam kan. Atau dia ngaji. Nah, itu disebut dengan anten-anten nunggu buko. Nah, ngapa kami buat lagu anten-anten puasa agak beda dikit. Sebetulnya sambilan nunggu
sembari menunggu bulan puasa tuh apa yang dilakukan di masyarakat Palembang itu. Salah satunya biasanya masyarakat Palembang itu kan ziarah kubro dulu ziarah. Benar. Kalau dulu tuh ada pawai obor, Wak. Benar kan? Ya. Nah, terus juga ada ruahan. Iya, iya. Nah, itu tradisi-tradisi sebelum memasuki bulan puasa. Ada tradisi yang mandi bersama tuh nanti lagi. Yang simbolan apa betul ya? Ya beberapa dulu masih ada. Mungkin bisa diangkat lagi tuh ya. Iya. Yang mandi bersama tuh Termasuk lah ya. Misalnya kalau kayak pinggir almarhumah sungai, iya. Ibu anak kumari ya, Iya, iya. keluarganya biasanya masih melaksanakan itu. Ya sebenarnya itu tuh kan bebersihan sebenarnya Iya, itu, iya. supaya kita nih hilang bala Iya, kan iya. istilahnya itu kan, atau menyambut bulan puasa nih Iya. dalam kondisi tubuh tuh lebih prima, lebih Iya, fit. iya. Ah. Ya, dan di Semarang tuh jadi festival gitu. Itu Wanda. Di Linggau ada juga. Iya. Aku baru sudah ke Sanu. Nah, di Linggau itu yang serunya dia mandinya di Pinggir sungai. ya di sungai, terus juga semacam biasanya sebelumnya itulah tadi karena itu di bulan Ruah, dia makan bersama kan. Oke. Jadi dia apa namanya sebagai pelengkap bahwa ada makan bersama tadi, Iya. ada bebersih tadi. Bebersih Iya, tadi. baik itu mengawali bersih rumah juga ya. Bersih rumah juga. Oke lah ya. Oke lah kalau itu kita ngobrol lagi kayak di sesi kedua dan kami sudah siapkan 2 buah lagu. Ini lagu dari Wanda, ini Anten-Anten, dan juga dari saya sendiri sama Eki dengan Nak Sanjo. Singgonyo untuk udah galo-galo, jangan kemana-mana. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali di sesi yang kedua untuk program acara obrolan komunitas di kesempatan pagi menjelang siang. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Rompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
besar jalannya, banyak nian tempat belanja. Jalan kecil sebelah ruko, lamangi wak tengkelesa, pagar coklat ada anjingnya. Rumah tambah beragam sebab kamu ada di dalamnya. Pempek tahu, kuah, pala udang diamburi, sama timun cincang. Siang malam kita nak berdendang, hati senang karena balik ada rewang. Pisang goreng celup kecuko, justru yang tidak disangka sekarang jadi oncaknya. Kalau cinta tak bakal lupa, budi garang sampai jabut, kita punya kita yang jago. Rumah tambah berego sejak kamu ada di dalamnya. Model gendam siram kuah bang, di sampingnya segelas besar es kacang. Siang malam kita nak berdendang, hati senang karena balik ada rewang. Makan pindang tulang, di sampingnya segala penuh kelampang. Kamu senang, aku melok senang. Kalau kamu susah, aku dak bakal ngilang. Aku janji dak bakal ngilang. Pempek tahu, kuah, pala udang, masih ada tekwan kalau kurang. Yang lemak kita ulang-ulang. Yang baik jadi kelarewang, yang jahat hati kaget juga hilang. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Pangdam, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kembali di obrolan komunitas bersama dua orang luar biasa, yang pencinta lagu, ya. Pencipta lagu, bukan pencipta lagu. Pencipta lagu, lagu-lagu daerah, ya, di Kota Palembang. Ada Wanda Lesmana dan juga Iki Baru. Kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol, ya. Jadi kalau menyingok dari unsur musik yang ada di Wanda Lesmana, ya, itu kan Melayu, ya. Dan ada juga yang apa, jalan pakai motor berikutnya Palembang kembali. Itu karena Wanda juga berawal dari sastra, ya. Itu memang masuk dalam tulisan sastra. Iya, karena memang sebelum apa ya, menyukai dunia musik ini kan memang kami galak nulis buku. Nah, salah satu bukunya biasa bikin buku puisi, bikin novel gitu kan. Jadi mungkin dari situ pengalamannya rajin baca-baca karya-karya sastra. Nah, itulah bisa menambah khasanah bikin karya-karya. Salah satunya Palembang kembali itu. Iya. Itu disebut ke daun-daun batang apa? Iya, cemara di Jalan Bastari. Padahal itu bukan cemara, ya. Kalau kita lewat di Ampera itu. Mirip cemara, yang bayang apa namanya, batang salah yang kebalik gitu kan? Iya. Oh, salah. Iya, ada kan ada kebiasaan kan tangkai ke bocok, itu ke bawah, mirip cemara. Iya. Aku senangan wak dola baca itu. Setel terus. Ku pakai untuk ini
Pulau kemarin apa untuk pantomim juga kan lagu itu kan. Iya. Jadi izin. Nah, masalah izin mengizin kalau sumpamonyo ini kan dari dua-duanya. Mungkin dari Iki dulu. Kalau ada wong nak make lagu itu mak mano Ki bentar iki lagu-lagu kita tuh. Kalung Palembang pakai lah. Iya, tapi izin dulu ya. Ya. Tapi maksud aku seneng kalau Palembang Untuk berkarya lagi. Bukan ngidup ke. tapi kalau untuk komersil mana nih? Nah, itu kan yang. Ya kalau komersil Ado ya. Ado lah. Iya. Oke. Kalau dari Wanda? Iya, kalau aku melihat kan memang Sumatera Selatan, Palembang khususnya kan iklimnya memang belum jalan ya kaitan dengan royalti dan yang lain itu ya. Jadi kita harus bijak melihatnya dengan cara yang penting kan lagu kita ini diterima dulu. Benar. Nah, diterima terus juga bisa bermanfaat itu terus menerus gitu kan. Kalau diputar di kafe atau kedai-kedai Iya, UMKM. kami kemarin kan sempat di LRT, Wak. Oh iya. Nah, sempat juga di bandara, tapi karena memang ada semacam ribut-ribut soal royalti ini ya Takut di mereka. pusat. Jadi mereka takut. Nah, itu kan merugikan. Bukan kita yang takut ya. Bukan kita, padahal kita sudah mengizinkan kan. Iya. Nah, ya, jadi disetel cuma 2 sampai 3 bulan sudah tuh stop. Sayang sekali kan, padahal kita secara pribadi membolehkan, tapi karena mereka sebagai instansi organisasi punya regulasi aturan yang harus ini kan, jadi mereka yo stop dulu. Tapi kalau di tempat-tempat lain, media lain, terutama khususnya RRI ya dan tempat media yang lain yo, itu yo mereka dipakai terus dan diputar dan jalan terus. Iya. Bahkan ya gitu ya. Sebenarnya kalau nggak dipublish sebenarnya bisa kan. Iya. Kalau mau kita bikinin aja gitu. Iya. Tidak usah dipublish jadi nggak ada royalti dong. Betul. Nah gitu. Publish itu masuk di Nggak masuk online. ke ya online, nggak masuk ke DSP atau nggak dalam bentuk ini ya, nggak dalam bentuk platform lah. Iya. Sebenarnya bisa aja kalau saya iya. mau bikin ya berarti itu nggak ada royalti Iya. gitu. Tapi seluruh lagu-lagu yang dibuat oleh kamu berdua itu memang masuk di platform sekarang. Sekarang masih Kalau iya, ada masuk. sekarang. dan itu jadi penghasilan ya. Iya, Oh. masuk. Dan ada semacam apa namanya tuh rekap ya. Iya. Ya shit. Rekap. Jadi ini apa namanya seniman ini balik ke seniman ini harus melek teknologi. Jadi Iya, harus. Iya. Jadi kalau ada seniman buat lagu baik tapi tidak dipublish atau di memang harus ada ilmu narsisnya, Wak. Iya. Plus sales. Iya. Harus ada jiwa itu sebetulnya yang minimal berapa persen lah. Karena ya kita punya karya tuh kalau kita tidak sosialisasikan, kita tidak bercerita, njuk tahu kalau kita punya karya ya sampai di mana nanti karya itu tersendat kan kira-kira kan. Tapi kalau kita terus menerus bukan niatnya pengen kita jumawa Iya. Nah, tidak niatnya kita pengen nge-share lah. Kita bikin karya mudah-mudahan bermanfaat. Ya ini terus menerus harus kita lakukan. Benar. Tapi ada di albumnya yang pertama kedua itu ya albumnya kan ada yang lagu-lagu cover lagu-lagu lama ya. Nah, itu juga bentuk wujud dari apa ya rasa pengen kita mengenal lagi lagu-lagu lama tuh. Iya, Wak. Jadi aku memang beranjak dan berangkat sebelum menciptakan lagu-lagu sendiri. Aku dulu harus semacam memulai dengan kolaborasi dengan karya-karya pencipta terdahulu. Apa namanya tuh ya Salam, Earstone terus juga Melati Karangan, terus Cup Mailang kan. Nah itu kan lagu-lagu yang berhari-hari dulu masuk kecil gitu kan kita dihiasi dengan lagu-lagu itu. Jadi itu kita mulai dengan itu dulu kan. Baru kami beranikan diri menciptakan sebuah karya. Oke. Kalau dari Iki sendiri ada keinginan atau cover juga? Aku pengen lagu ini ya. Maksudnya lagu-lagu yang memang bener-bener klasik yang aku suka banget. Ya aku seneng banget tuh Ribu. Aku seneng banget. Itu secara melodi itu keren banget. Adalah lagu-lagu menurutku lagu-lagu Palembang, lagu di Root itu udah jarang kedenger ya sekarang ya. Itu lagu waktu aku tahun 90-an aku BSP ke Jakarta itu semua daerah suka loh. Itu secara melodi itu kan haunting ya. Kalau aku sekarang dengernya itu ngambang-ngambang gimana gitu. Itu misterius, lagu itu keren banget. Nah, mungkin kalau lagu-lagu itu bisa dibikin nggak perlu modern sebenarnya, kata-katanya lebih ke proper ya. Kalau yang dulu kan mungkin mastering lama, terus kualitasnya juga udah berapa kali di copy atau nggak perlu dinyanyiin ulang yang dengan suara yang pakai AI juga aku nggak suka karena hilang nyawanya. Cuma dibikin yang lebih proper itu
bagus deh, aku pengen deh. Kekinian lah ya. Jadi soundnya atau apa tuh yang kelasnya udah layak diputar di tempat yang baik gitu, hi-fi lah, hi-fi. Oke, terima kasih udah ngobrol-ngobrol dan mungkin ada tambahan dikit ya untuk harapan lagu-lagu daerah di hubungan tadi kita ngomong bahwa negara Jiron sudah memperbanyak lagu-lagunya dan juga khusus lagu-lagu pada saat momen Lebaran, momen Idul Fitri ya, momen religi ya. Nah itu mungkin harapannya ke depan apa kira-kira? Ya sebetulnya kalau aku terus-menerus mengajak kawan-kawan pendengar ya, kita ini harus bangga dengan jati diri kita. Ya, jadi bentuk kebanggaan kita itu kita selalu mendengarkan, memakai dan merasakan apa yang ada di kelokalan kita. Kalau kita lebaran ya kita tetap makan baksoba kan kira-kira kan itu ya. Tetap ada ketupat dan yang lain. Begitu juga dengan musik. Musik kita dengarkan lagu-lagu daerah kita lah. Selain kita punya referensi lagu-lagu yang lain di luar, tapi kita punya juga seperti kata Kak Iki tadi ya, dia punya kesenangan dengan lagu ribu kan, itu kan sebuah positif sebetulnya. Yang penting kita punya referensi musik daerah sendiri. Oke, saya. Iki, Naban? Jadi kalau yang aku pelajarin ya, aku kan ceritanya merantau balik. Referensi musikku tuh aku bisa bilang lah aku dengerin musik tuh dari mulai Ella Fitzgerald sampai ke yang sekarang baru siapa sih gitu, Billie Eilish segala macam, aku dengerin semua. People tend to forget what they have until they lose it gitu. Nah itu apa dia artinya? Artinya kita tuh galak lupa sama yang kita punya. Kalau sampai itu hilang baru ribut. Biasanya itu kan? Iya. Kalau giliran masih ada, udah dihargai. Tapi giliran tahu-tahu diambil siapa, kita mikir itu kan punya aku. Nah itu, ngapo cak itu. Itu jadi itu ada hal yang lama-lama mungkin buat uang yang belum pernah jauh dari Palembang, mereka mikir ini akan ada selalu ada gitu. Cuma aku merasa dewe ya setelah mendengar sekian banyak musik segala macam. Memang akarku di situ sih. Itu yang kunikmati dan maksudnya jati diri itu udah bohong. Gitu. Itu yang kubanggakan dan aku rasa ini jangan sampai diambil uang gitu. Kalau aku sih tidak rela ya. Tahu-tahu ada uang Eropa ngerekam lagu asli kita, suara-suara kita, terus mereka minta bayar kita, itu aku udah rela ya, aku marah gitu loh. Jadi lebih ke arah situ sih. Oke, terima kasih untuk kalian berdua, luar biasa. Ini Wanda menyempatkan diri, katanya ada keluarga sakit ya, jadi luar biasa. Iki juga ada ibunya baru datang. Hai Ma, dengerin mama aku dengerin lagi. Iya. Oke lah kalau gitu. Terima kasih untuk kalian berdua dan sampai ketemu lagi di lain sesi nanti ya. Di lain kesempatan mungkin ada program atau proyek baru dan siapa tahu kalian berdua bisa berproject juga ya nanti berdua. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Wadala. Waalaikumsalam. Obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa. Eme dan Abah, Eme Abah akulah bertemu. Sangkanlah mode aku rindu. Susah senang dulu kita sama-sama. Lokal lemah kita bagi rata. Kalau awak tahun ini balik juga, tolong dikabari. Aku siap nasanjo. Apa cerita? Kita galo-galo. Semoga nyenyak,
tiap bulan ini. Yang penting kesini. Aku siap bayari apa cerita. Kamu galau-galau. Semoga hidupnya nyenyak. Dah kata utang makan lemak, ya tinggal tuang badan sehat. Pikiran renang yang lainnya pacak berguyur. Bye, 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 bye. Berguyur. Bye. Berguyur. Bye. Bye. Berguyur. Nasanjo, apa cerita? Kita galau-galau. Semoga tidur nyenyak. Dah kata utang makan lemak, ya tinggal tuang badan sehat. Pikiran renang yang lainnya baca. Nasanjo, apa cerita? Kita galau-galau. Semoga tidur nyenyak. Dah kata utang makan lemak, ya tinggal tuang badan sehat. Pikiran renang yang lainnya baca. Berguyur. Bye. Bye. Berguyur. Bye. Beli perhiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangsa. Kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh